Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sahabat GM. Ketemu lagi dengan saya, Dr. Oki Remadian, spesialis penyakit dalam. Hari ini kita akan ngobrol sehat tentang hal-hal yang kita sering temuin di lingkungan kita sehari-hari ataupun di klinik yang kita dapatkan. Sahabat GM, topik kita hari ini yang kita mau angkat adalah kenapa sih sakit lambung nggak pernah sembuh-sembuh? Nah, ini adalah suatu topik yang selalu dilontarkan kepada saya sebagai klinisi dari para sahabat GM. Kok saya nggak sembuh-sembuh sih dok? Udah berobat, sembuh, muncul lagi dari keluhan nyeri ulu hati ataupun saluran cerna bawah. Jadi topik yang mau kita angkat di sini adalah mengenai organ saluran cerna. Sahabat GM, jadi kalau kita membahas mengenai nyeri ulu hati atau nyeri perut, kita harus tahu secara anatomi ringkas bahwa yang mau kita bahas ini adalah saluran cerna atas atau saluran cerna bawah. Nah, ini kita mau angkat. Nah, karena topiknya di sini di awal adalah mengenai kok sakit lambung saya nggak sembuh-sembuh, maka yang mau kita angkat adalah organ saluran cerna atas, sahabat GM. Apa tuh saluran cerna atas? Yang ini mau kita bahas adalah dimulai dari kita mulut, kerongkongan, lambung, sampai usus 12 jari. Nah, itulah urutan organ-organ secara sederhana yang mau kita bahas dari mulut sampai ke saluran cerna atas. Tapi di sini kita akan langsung fokus mengenai lambung. Nah, di mana tuh lambung? Lambung itu lokasinya di ulu hati kita, persis di bawah tulang iga kita, di tengah-tengah dan agak sedikit sebelah kiri. Sahabat GM, kita akan bahas mengenai lambung itu sendiri. Nah, kalau kita ngomongin lambung, kita tentu tahu dong, fungsi lambung itu apa sih sebenarnya? Jadi lambung itu adalah suatu organ diciptakan oleh Allah untuk mencerna makanan. Tapi sebetulnya dia ada lanjutan dari atas, yaitu dari mulut dan dari kerongkongan. Nah, berarti kita bahkan masalah lambung itu kita akan bahas mengenai masalah medis dan non medis nih, sahabat GM. Pertama, yang membuat orang sensasi tidak nyaman itu di dalam dunia medis acap kali kita sebut sebagai dispepsia. Ya, sahabat GM ya. Ada juga nama lain, namanya istilah lain adalah GERD, gastroesophageal reflux disease, dan beberapa lainnya seperti kata-kata MAH. MAH itu dari kata asal dari Belanda, artinya lambung. Jadi sebetulnya kalau sobat GM mengatakan sakit MAH nih, ya sebetulnya sakit lambung atau kita bilang dispepsia. Ada juga mengatakan gastritis. Cuman istilah kami kalau kata gastritis itu ditegakkan kalau sahabat GM sudah melakukan tindakan endoskopi, yaitu pemeriksaan dengan memasukkan teropong ke dalam tenggorokan kita, masuk ke lambung dan dilihat. Jika ternyata ada radang, maka kita tegakkan dengan kata gastritis. Itulah bagian daripada dispepsia. Nah, yang kita bahas di sini ada dispepsia ya, sahabat GM. Sahabat GM, kita balik ke dispepsia. Dispepsia itu merupakan suatu sensasi abnormal yang nggak nyaman yang timbul pada saluran cerna. Saluran cernanya bisa atas atau bawah. Tapi di sini akan kita bahas adalah perihal di saluran cerna atas ya, sahabat GM. Nah, jadi dispepsia itu gimana kita pengen tahunya tuh dispepsia? Gimana cara mendiagnosisnya? Nah, kalau kita tahu, pertama adalah tentu dokter akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada sahabat GM. Dimulai dari muncul keluhannya kapan, apakah pagi, siang, malam, apa sebelum atau sudah makan, jenis makanan yang sahabat GM makan, kemudian apakah ada telat makan, dan lain-lain. Nanti kita akan bahas ke sepintas. Dan juga setelah itu, tentu dokter akan melakukan pemeriksaan fisik dengan melakukan pemeriksaan inspeksi, dengan dilihat ada masalah dengan kontur perut enggak, kemudian kontur gigi, kemudian kita lakukan dengan palpasi alias diraba, ditekan perutnya, di mana lokasi yang paling nyeri, kemudian kita melakukan perkusi dengan melakukan ketok-ketok, bisa berikan tahu apakah ada bunyi yang berbeda, kembung, bunyi padat, dan lain-lain. Dan juga dokter juga melakukan pemeriksaan secara auskultasi atau menggunakan stetoskop. Pengen tahu ada bunyi yang mendesir nggak, ada bunyi yang meningkat nggak dari ususnya, dan lain-lain. Nah, setelah itu dokter akan bisa melakukan diagnosis dispepsia-nya gimana nih modelnya. Apakah dia modelnya sangat ringan, sedang, ataupun berat. Dan selain itu dokter juga akan menyarankan pemeriksaan lanjutan biasanya. Kalau dokternya itu mau yakin lebih tahu lebih dalam lagi, maka pemeriksaannya dianjurkan pemeriksaan dengan paling sederhana ultrasonografi.
Kita punya loh sonografi di klinik kita ya, jadi kita bisa mengerjakan pemeriksaan ultrasonografi oleh klinisi langsung, pengen tahu ada apa sih di lambung kita. Karena ada beberapa kemungkinan lain akibat dari dispepsia itu sendiri. Kok banyak banget sih pemeriksaan yang dikerjain sama kita sebagai klinisi, pengen tahu dispepsia itu apa aja sih, nggak kasih obat aja langsung. Nah, itulah sahabat GM, kita perlu tahu diagnosis bandingnya atau kemungkinan lain dari dispepsia. Nggak cuman lambung doang loh, wah lambung naik doang nih, nggak belum tentu. Karena banyak faktor juga yang menyebabkan asam lambung kita naik. Penyebab lainnya adalah misalkan kita temukan batu empedu, tentu menyerupai gejala lambung seperti umumnya. Kemudian ada juga nyeri usus buntu loh, usus buntu bisa timbul seperti gejala ulu hati di awalnya. Walaupun lokasinya dia ada di perut sebelah kanan bawah, tapi bisa menimbulkan suatu nyeri alih yang mirip daripada dispepsia. Ada juga kalau kejadiannya pada beberapa kasus sahabat GM yang memiliki komorbid, hati-hati dengan jantung. Serangan jantung pada bagian pembuluh darah belakang bawah itu mirip sekali dengan sakit ulu hati. Nah, ini yang menjadi ketelitian yang harus ditari oleh dokter sahabat GM. Nah, itulah kami makanya di klinik kami sangat lengkap. Mudah-mudahan ada USG, insya Allah ya, ada EKG untuk memastikan bahwa ini murni dari lambung atau organ lain. Nah, itulah sahabat GM, maka perlu ada suatu pemeriksaan serial untuk memastikan dispepsia itu apa. Oke sahabat GM, karena begitu luas dispepsia, seperti tadi sampaikan tadi, kita bikin simpel aja. Untuk sambil mencari diagnosis perjalanan kenapa-kenapanya itu dispepsia itu muncul, kita tentu harus melihat selanjutnya adalah mengenai tata laksana. Nah, ini yang penting. Karena penata laksanaan dispepsia itu atau sakit ulu hati yang nggak kelar-kelar ini itu butuh kerjasama. Ingat, nggak juga hanya minta dok, minta obat dong dok, minum obat sembuh, nggak bisa. Kita harus jadi teamwork di sini. Bahwa penata laksanaan pada dispepsia itu dibagi dua secara bagian besar, yaitu tata laksana non medis dan medis. Nah, kita bahas non medis dulu ya, sahabat GM. Non medis itu diawali dari pertama dari sahabat GM sendiri, gimana jam makannya, apakah teratur atau nggak teratur. Kemudian masalah makannya, kecepatan nggak makannya, ini penting loh sahabat GM, terutama yang laki-laki. Makannya langsung cuma 1 menit habis, 2 menit habis, jangan. Punyalah dengan sebaik-baiknya, jangan terlalu lama juga, jangan terlalu sebentar. Pokoknya punya sebanyak-banyaknya sampai menjadi seperti bubur, baru kita telan. Itu yang penting sahabat GM. Buat apa? Biar lambungnya nggak capek gitu. Bisa dibayangin nggak? Kalau makan yang Anda makan itu bongkahannya gede-gede sahabat GM. Langsung ditelan, masuk ke lambung. Lambung nggak punya gigi sahabat GM. Sehingga asam lambung akan ditingkatkan double atau triple untuk menghancurkan makanan yang kita makan. Itulah yang acap kali sering terjadi pada sahabat GM tanpa disadari menyebabkan peningkatan asam lambung yang berlebihan. Nggak ada lain karena makannya kecepatan. Itu ya. Kemudian yang ketiga adalah masalah faktor sosial, yaitu urusan kerjaan yang nggak kelar-kelar, stres, pikiran, nggak jalan-jalan, nggak ada healing, nggak ada apa. Itu penting. Itu sangat memicu dari peningkatan asam lambung, sahabat GM. Yang lain ada lagi, rokok. Rokok ini juga punya andil besar untuk peningkatan asam lambung. Jadi pasien-pasien sahabat GM yang memiliki sakit lambung, tapi masih merokok, stoplah. Mau sembuh, stop rokok. Ya, sahabat GM. Selanjutnya adalah masalah tidur. Tidur itu penting, sahabat GM. Kita tuh harusnya udah tidur jam 10 malam. Tapi kalau sahabat masih ada urusan nih, sampai jam 1 pagi, jam 2 pagi, percaya besok pagi asam lambungnya naik. Oh gitu sih? Betul, karena asam lambung itu ditujukan untuk dia akan naik kalau misalkan sahabat GM tidurnya terlalu larut. Nah, jadi kalau sahabat GM masih tidur jam 12, ya mau nggak mau asam lambung akan naik pada pagi hari, ya kelar-kelar deh. Ini baru kita melakukan diskusi perihal non medis loh sahabat GM. Jadi ini adalah tugas kita bersama. Sahabat GM harus menjaga pola lifestyle-nya, pola hidupnya supaya asam lambung nggak naik. Nah, selanjutnya gimana? Tadi kita udah bahas mengenai tata laksana non medis. Sekarang kita ngomong medis. Nah, ini urusan kalian nih. Medis itu banyak. Prinsipnya adalah kalau asam lambung naik, logikanya tinggal turunin. Ya udah, yuk kita kasih penurunan asam lambung. Penurunan asam lambung banyak macamnya, sahabat GM. Ada yang sederhana seperti pemberian antasida. Tentu sahabat GM bisa tahu ya, yang sahabat GM beli di luar-luar itu dia apotek manapun atau toko obat yang berwarna putih itu yang rasa seperti mint, itulah antasida.
Dia isinya adalah aluminium sama magnesium hidroklorid. Tujuannya menetralkan asam lambung yang ada di perut kita, sehingga badan menjadi lebih nyaman. Tapi ini memiliki kelemahan, dikerjanya pendek, short term, sehingga ada buat golongan lain yang bisa menurunkan asam lambung dari belakang, dari sumbernya. Contohnya antagonis H2. Mungkin sejauh PM pernah dengar namanya ranitidin, simetidin, famotidin, walaupun udah jarang tuh yang 2 obat terakhir. Yang paling sering yang kita dengar adalah ranitidin. Selanjutnya kalau misalkan alternatif lain ada lagi, yaitu golongan proton pump inhibitor yang kita dengar kata-kata belakangnya ada kata zol, seperti omeprazol, lansoprazol, rabeprazol, pantoprazol, esomeprazol. Nah, itu adalah golongan-golongan yang mampu menurunkan asam lambung lebih baik dibandingkan ranitidin. Tapi jangan terlalu sering-sering juga karena bisa menurunkan asam lambung terlalu berlebihan. Dan kita tahu asam lambung punya peran adalah sebagai proteksi badan kita dari kuman-kuman yang masuk ke badan kita. Kemudian ada golongan lain yaitu adalah pelapis lambung. Di sini adalah golongan ribamipid dan sukralfat. Ini klinisi sering memberikan kepada sahabat GM tujuannya untuk memberikan suatu gel di lambung agar lebih aman pada saat makanan masuk. Ada juga golongan lain kita bisa kasih seperti prokinetik. Prokinetik seperti golongan domperidon, metoclopropamid. Tujuannya adalah biar asam lambung biar turun ke bawah sahabat GM, nggak naik ke atas seperti layaknya kasus GERD. Nah, itulah sahabat GM. Kita udah bahas mengenai secara ringkas mengenai tata laksana non medis dan medis untuk dispepsia. Sambil dokter cari tahu pastinya dispepsianya karena apa. Penanganan dispepsia itu nggak bisa cuma sekali, sahabat GM. Perlu ada, saya bilang dari awal, teamwork antara dokter dengan sahabat GM. Nah, nanti akan ketemu tuh titik poinnya di mana. Ingat, tidak semata-mata lambung itu adalah penyakit yang langsung bisa sembuh. Enggak. Lambung itu acap kali sering merupakan suatu ujung dari sebuah proses peristiwa. Nah, ini sakit lambung, jangan ngobatin ini dulu, tapi cari sebabnya. Ini yang mau kita bahas, sahabat GM. Ini yang saya pikir harus tahu. Caranya gimana? Tadi, yang masalah non-medis. Sahabat GM harus berintrospeksi. Kira-kira gara-gara kenapa nih yang saya bilang tadi? Apakah telat makan, apa makannya kecepatan, apanya urusan, apakah makannya terlalu golongan-golongan sambal, dan sebagainya. Nah, sahabat GM, tadi mengenai tata laksana medis, kita udah bahas nih. Sekarang masalah non-medis lainnya adalah pemilihan jenis makanan dan minuman. Ini penting. Ingat, setelah kita mengevaluasi mengenai lifestyle modifikasi kita, jika kita lihat, nggak ada yang bermasalah tuh dari pola makan saya dan sebagainya, kita masuk ke perihal kedua, yaitu jenis makanan dan minuman. Makanan apa sih yang bisa menyebabkan hal ini terjadi? Lambung kita nggak enak. Satu, yang mengandung asam tinggi, sahabat GM. Asam tinggi itu ada di makanan nanas, makanan jeruk, makanan yang asam-asam deh pokoknya. Jangan lupa dengan cuka. Sahabat GM yang suka makan cuka, ini hati-hati karena bisa meningkatkan asam lambung. Ya, ingat juga makanan yang terlalu pedas, jelas ini bisa meningkatkan asam lambung. Pedasnya seberapa apa? Emang sangat relatif pedas itu. Tapi bagi kami adalah yang namanya makanan pedas, apapun itu, sedikit atau banyak, pasti akan mengurangi asam lambung. Ya. Kemudian selain itu adalah jenis makanan yang mengandung gluten tinggi. Ini sahabat GM harus pahami. Sahabat GM harus paham bahwa gluten yang terlalu tinggi, seperti seperti bakso, mie, roti putih, perlu diwaspadai kalau sahabat GM terlalu banyak konsumsinya. Cilok, cimol, dan sebagainya itu perlu diwaspadai. Bukan dilarang sahabat GM, cuman dilihat batasnya seberapa banyak sahabat GM bisa mentoleransi makanan tersebut. Ya. Terus makanan apa lagi? Banyak. Yang lain adalah minuman. Minumannya sahabat GM, pada saat Anda mengalami serangan lambung tidak nyaman, mohon dihindari makanan yang mengandung teh, kopi, dan bersoda, termasuk alkohol. Jadi air putih aja, tidak berwarna. Ya. Dan juga ada makanan-makanan atau minuman yang terlalu manis, kayak misalkan minuman sirup yang terlalu manis, itu juga harus hindari pada saat sebagai bentuk dari tata laksana non medis. Ya, nah itulah sekilas pandang mengenai makanan minuman. Kita nggak bahas detail di sini jenis makanannya, tapi setidaknya sahabat GM bisa tahu bahwa makanan-makanan secara garis besar itu yang harus dihindari pada saat sahabat GM mengalami gangguan asam lambung. Terus gimana dok mengenai prognosis atau harapan kami nih dok mengenai lambung ini?
Di dunia medis itu kita bagi 3, sahabat GM. Kita bilang sebagai prognosis atau kedepannya gimana nih dok, ini bisa sembuh atau enggak. Pertama kita bahas mengenai prognosis secara ad vitam atau tanda vital atau tanda kehidupan. Kedua adalah fungsional, fungsinya gimana nih. Ketiga adalah sanaktionam atau berulang-ulang nggak sih nih. Nah, kalau dispepsia untuk ad vital ini baik, artinya jarang sekali orang sakit lambung mengalami meninggal dunia, jarang. Kecuali emang ada kasus berat ya, seperti kebocoran lambung, ada memang ini ternyata misdiagnostik bahwa ini sakit jantung, itu bisa menimbulkan kematian. Tapi pada umumnya tidak. Jadi sahabat GM jangan panik, jangan tegang, bahwa sakit lambung bisa mati ya. Insya Allah enggak. Ya. Kemudian prognosis dari fungsional secara fungsi, ya nggak enak, maka bisa secara fungsi terganggu tentu sahabat GM. Tapi GM nggak bisa melakukan aktivitas, mungkin bisa sakit kepala, mungkin bisa jadi nggak nyaman badannya, keringat dikit gara-gara sakit lambung. Kemudian bagaimana dengan sanaktionam atau berulang-ulang ini? Ini tergantung kita. Kalau kita bisa jaga lifestyle, modifikasi lifestyle, jaga makan, jaga yang macam-macam yang bisa menimbulkan asam lambung, maka angka kegangguannya rendah sekali, bisa 0. Tuh, rendah sekali. Tapi kalau kita nggak bisa jaga makan, masih ngerokok, kita masih minum soda dan sebagainya, waktu makan nggak teratur, ya udah, maka prognosis atau angka berulangnya akan semakin tinggi. Jadi dispepsia ini ingat, jangan ngandelin obat sebenarnya, tapi andalin dari perubahan lifestyle modifikasi sahabat GM ya, karena dispepsia ini adalah suatu masalah yang kompleks, tapi kita bikin simpel aja seperti yang kita jelasin tadi ya. Yuk kita coba, kita ubah lifestyle kita modifikasi. Buat teman-teman sahabat GM yang memang mengalami sakit lambung, coba kita ikutin tips-tips tadi yang tadi saya sampaikan, kita lihat, kemudian kita bandingkan 3 hari kita coba jaga makan dan sebagainya apa kita sampaikan. Kemudian sahabat GM, coba lagi makanan tadi. Ada perbedaan nggak? Jadi pintar. Yuk, jadi pasien yang pintar dan cerdas. Jadi kita bisa mengobati sendiri tanpa harus minum obat. Ya, baik sahabat GM. Sekian dari kami, dari saya, Dr. Oki Remadian, sekilas pandang mengenai dispepsia, supaya pertanyaan, kok sakit lambung nggak sembuh-sembuh, bisa kita hilangkan. Oke, sahabat GM, terima kasih banyak. Selalu stay tune di YouTube kami, Klinik Utama Investigasi Medika, dan medsos lainnya. Selalu tunggu mengenai informasi-informasi kesehatan lainnya yang menarik. Oke, ditunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.